bukan Ivan Toney. Arsenal butuh striker seperti Erling Haaland. Mantan pemain Arsenal, William Gallas menilai, Ivan Toney bukanlah striker yang akan membantu The Gunners menjadi juara Premier League musim ini. Menurutnya, The Gunners harus mencari striker seperti Erling Haaland dan bukan Ivan Toney, kata Gallas kepada Lord Pin. Saya pikir Arsenal membutuhkan satu striker kelas dunia. Saat ini Nathan bukanlah striker kelas dunia. Dia adalah striker bagus yang tampil bagus. Tapi Arsenal membutuhkan striker seperti Haaland. Menurut Gallas, Posimhan sangat cocok bermain di Arsenal. Cepat atau lambat, Jude Bellingham bakal main di Premier League. Memang saat ini situasinya sempurna untuk Bellingham. Dia bermain untuk Real Madrid, salah satu klub terbesar dalam sejarah sepak bola. Peluang juara bersama Madrid juga sangat lebar. Biar begitu, Merson punya pandangan lain. Untuk pemain muda 20 tahun seperti Bellingham, Premier League mungkin akan lebih menarik. Hanya waktu yang akan menjawab. Tapi saya yakin, tantangan Premier League bakal menarik untuk Bellingham, ujar Merson. Terbuang dari skuad Man United, Maguire disarankan coba tiru David Beckham. Harry Maguire mungkin harus mendengarkan saran dari ex-Manchester United, Dimitar Berbatov. Maguire masih harus berjuang untuk merebut tempatnya kembali di tim inti Manchester United. Sekarang ban kapten sudah diambil dari Maguire. Egonya terluka. Dia harus mulai membangun ulang hubungannya dengan fans lagi. Kata Berbatov, dia punya kesempatan untuk membuktikan diri bahwa dia bisa mengatasi kesulitan ini. Mungkin seperti yang kita tonton di dokumenter David Beckham. Arsenal dibilang bikin kesalahan beli Kai Havertz. Melihat performanya Havertz sejauh ini, Gallas merasa Arsenal seharusnya tidak membeli Havertz. Dia pun menganggap mantan timnya itu telah melakukan kesalahan. Saya rasa Arsenal seharusnya tidak merekrut Kai Havertz. Saya rasa itu adalah kesalahan. Katanya jika Anda menghabiskan 60 juta pounds untuk striker, Anda berharap mereka mencetak setidaknya 15 gol dalam satu musim. Saya rasa itu tidak akan terjadi. Setelah dari Arsenal, David Raya mau ke La Liga. Raya yang sejatinya lahir dan berkewarganegaraan Spanyol, tidak pernah berkarir di Spanyol, kecuali saat masih berusia sangat muda. Raya sudah bergabung dengan Blackburn U18 sejak tahun 2013 lalu, dan terus menetap di Inggris setelahnya. Dia bahkan punya status homegrown, karena sudah tinggal lama di Inggris, maka tidak heran dia ingin sekali berkarir di kampung halamannya sendiri. Main di La Liga, sudah jelas itu, katanya kepada The Athletic. Sesumbar Raiders di AC Milan diserbut Scudetto kelas Liga Champions. AC Milan masuk grup nerangkan di Liga Champions Bay. Janero Rangers lantas ditanya, apakah Rossoneri sanggup meraih trofi Liga Champions musim ini dengan optimis. Ia mengatakan yakin Milan bisa melaju ke partai puncak dan jadi juara. Bahkan ia juga berkoar, Rossoneri bakal sanggup meraih gelar Liga Champions Pro Scudetto. Kami adalah tim yang luar biasa. Kami bisa memenangkan Scudetto dan Liga Champions. Bila Palestina, apakah Mo Salah akan dibekukan Liverpool? Pemain bintang Liverpool, Mohamed Salah, memposting isi hatinya soal penderitaan Palestina di media sosial pribadinya. Salah meminta dunia menghentikan penderitaan di Gaza. Dirangkum dari berbagai sumber, beberapa pesepak bola di Eropa yang melakukan aksi seperti Mohamed Salah malah berakhir dibekukan klubnya, namun belum ada pernyataan dari Liverpool yang merupakan klubnya, Mohamed Salah, terkait aksi buka suara tersebut. Yang pasti Salah masih jadi tulang punggung The Reds. Rodri butuh pemasaran gencar untuk menangi Ballon d'Or. Rodri percaya Lionel Messi akan memenangi Ballon d'Or tahun 2023. Rodri berpendapat, dibutuhkan pemasaran gencar untuk meraih penghargaan itu. Kurasa sudah pasti Leo Messi yang akan merebutnya. Ujar Rodri. Haaland juga sudah mencetak banyak sekali gol dan memiliki kelebihan. Aku tahu kalau itu adalah sebuah penghargaan individu. Dengan pemasaran yang gencar, di antara monster-monster yang ada, sudah pasti aku kurang pemasaran seperti Xavi dan Iniesta. Ceplos Rodri, bukan Arsenal. Calvin Phillips bakal gabung klub IP ini. Menurut laporan Norton Echo, Phillips nantinya akan bergabung dengan Newcastle United ketimbang Arsenal. Damage Pay sedang membutuhkan gelandang bertahan baru.
Pasalnya Sandro Tonali baru-baru ini tersandung kasus judi, dan ia bisa kena skors cukup lama. Alhasil Eddie Howe membutuhkan sosok baru di lini tengahnya. Dan ia menilai Phillips bakal jadi opsi yang bagus untuk timnya. Laporan tersebut mengklaim bahwa Arsenal bakal kalah dari Newcastle untuk perburuan tanda tangan Phillips. Keran gol sudah terbuka. Marcus Rashford siap jendutkan rekening golnya. Pada jeda internasional kemarin, Rashford kembali dipanggil Gareth Southgate ke timnas Inggris. Sang pemain akhirnya bisa mencetak gol kembali. Gol itu ia sarankan ke gawang timnas Italia di tengah pekan kemarin. Diwawancarai setelah pertandingan Rashford mengaku lega akhirnya bisa mencetak gol lagi. Sang penyerang berharap gol itu mampu memperlancar torehan golnya di sisa musim ini. Saya merasa semakin siap untuk mengarungi musim ini berkat gol tadi, ujar Rashford. Lagi Gator, Real Madrid pertimbangkan angkut lagi Takefusa Kubo. Mundo Deportivo melaporkan bahwa performa Kubo di Sociedad dipantau Real Madrid. Menurut laporan tersebut, Real Madrid saat ini mempertimbangkan untuk memulangkan Kubo ke Bernabeu. Wenger Real Madrid di musim ini berkurang. Pasalnya mereka melepas Marco Asensio ke PSG. Sementara Rodrigo juga dilaporkan ingin cabut dari El Real di tahun 2024 nanti. Jadi Madrid mulai mempertimbangkan untuk memulangkan Kubo ke Bernabeu. Manchester United kejar lagi bek Inter Milan ini. Di musim panas kemarin, Mu memang sempat digosipkan mencari fallback baru. Dan nama Federico Di Marco sempat ramai dikaitkan dengan Mu, namun mereka gagal mendapatkan jasa sang bek. Menurut laporan Calcio Mercato, Erik ten Hag tertarik merekrut Di Marco karena ia mengalami krisis bek kiri. Sehingga Ten Hag merasa perlu untuk mendatangkan bek kiri baru ke Old Trafford. Di Marco dinilai bakal cocok dengan gaya bermain setan merah, sehingga Ten Hag berminat untuk merekrutnya. Gak ada akhlak. Sandro Tonali sering masang AC Milan kala berjudi. Sky Sports News melaporkan ada temuan menarik saat Tonali diperiksa oleh kepolisian Italia. Ia dilaporkan sering memasang taruhan di pertandingan AC Milan. Ia disebut selalu bertarung. AC Milan menang di setiap kali ia berjudi. Ia memasang taruhan itu, baik saat ia bermain maupun tidak bermain. Seperti yang sudah diketahui, pesepak bola dilarang berjudi, terutama di pertandingan yang mereka mainkan. Karena sang pemain bisa memanipulasi jalannya pertandingan, sehingga Tonali bakal dihukum berat. Newcastle hidupkan minat untuk Scott McTominay. Tim Tal melaporkan bahwa Newcastle ternyata masih berminat pada McTominay. Pis dikabarkan akan mencoba merekrut sang gelandang di musim dingin nanti. Ini disebabkan Newcastle kekurangan gelandang di musim ini. Itulah mengapa Eddie Howe butuh gelandang baru untuk memperkuat tim mereka. Dan McTominay dinilai bakal jadi opsi yang bagus untuk kebutuhan mereka. Itu menurut laporan tersebut. Newcastle sudah mulai bergerak untuk mengamankan jasa McTominay. Bencana dahsyat menghantam Barcelona. Mereka kehilangan begitu banyak pemainnya akibat cedera. Hingga kini, total ada 11 pemain senior Barcelona yang tersisa. Ini jelas sebuah petaka bagi tim asuhan Xavi Hernandez. Dikutip dari Football Espana, pemain terakhir Barcelona yang cedera adalah Sergi Roberto. Roberto mengalami cedera otot betis saat melakukan sesi latihan. Cedera itu membuat Roberto kemungkinan besar melewatkan pertandingan kontra Athletic Bilbao hari Minggu nanti. Kasus suap wasit Barcelona. Joan Laporta ungkit-ungkit Real Madrid. Laporta angkat bicara soal dakwaan yang menjerat dirinya. Dia mengungkit-ungkit pengaruh klub rival Real Madrid. Dalam polemik ini, kami harus bersaing dengan Madridisme yang bersifat sosiologis. Itu tidak secara khusus menunjuk ke Florentino Perez. Di sana ada kekuatan, dikelilingi cara-cara politik. Mayoritas yang berkuasa berasal dari Madrid, kata Laporta. Mereka takut Barca akan mengulangi kesuksesan yang selama ini dikagumi dan dicintai. Januari tahun 2024 nanti, Milan ingin angkut bek serba bisa ini dari Man City. Di Manchester City, Sergio Gomez tak banyak mendapat kesempatan bermain. Sejauh ini ia baru bermain 27 kali saja. AC Milan
Tampaknya menyadari situasi tersebut, mereka lantas dilaporkan siap menampung Sergio Gomez dari Manchester City. Rumor ini dihembuskan oleh Calcio Mercato mereka. Disebut berniat mendatangkan Gomez pada Januari tahun 2024 nanti. Milan sendiri disebut sangat tertarik pada Gomez karena ia masih muda. Selain itu, ia tipe pemain serba bisa. Luka Modric di situasi benci tapi cinta. Modric rupanya tidak sedikit pun mempertimbangkan opsi-opsi yang bisa diambilnya. Dia terlalu cinta Madrid, meski sekarang dia juga membenci situasinya. Laporan Marca menyebutkan, peluang Modric untuk meninggalkan Santiago Bernabeu pada pertengahan musim nanti teramat kecil. Sang pemain diyakini tetap akan bertahan. Modric akan menghormati perpanjangan kontraknya yang hanya sampai akhir musim ini. Ancelotti cabut Mourinho jadi penggantinya di Real Madrid. Real Madrid sebelumnya sempat dikaitkan dengan Xabi Alonso. Sekarang ia melatih Bayer Leverkusen. Namun ia disebut punya klausul yang membuatnya bisa cabut dari Leverkusen jika ada 3 klub yang mendekatinya. Salah satunya adalah Real Madrid. Kini ada kabar baru terkait calon pelatih baru Madrid. Del Real dilaporkan tertarik pada pelatih AS Roma, Jose Mourinho. Laporan ini diklaim oleh Mundo Deportivo. Mourinho sendiri kabarnya bakal cabut dari Roma pada akhir musim ini. Jeda internasional. Liverpool kirim pemandu bakat untuk pantau Osimhen. Kini ada satu klub lagi yang dikaitkan dengan Victor Osimhen. Klub tersebut adalah Liverpool. Tampaknya serius mempertimbangkan transfer Osimhen sebab mereka belum lama ini mengirim pemandu bakat untuk melihat langsung performa striker 24 tahun tersebut. Rumor ini berasal dari laporan The Sun. Mereka mengklaim Jurgen Klopp mengirim skor tersebut di laga Nigeria melawan Arab Saudi. Sayangnya saat itu Osimhen tak bermain penuh. Ia ditarik keluar karena mengalami cedera hamstring. Manchester United susun rencana untuk rekrut bintang Bayer Leverkusen ini. Dilansir Sport Witness, performa apik Wales dipantau oleh Manchester United. Setan Merah dilaporkan berminat untuk merekrut sang pemuda di tahun depan. Laporan tersebut mengklaim bahwa Erik ten Hag sangat tertarik untuk mendapatkan jasa Wales di tahun depan. Ia menilai sang playmaker punya visi permainan yang bagus. Selain itu, skill yang ia miliki juga berada jauh di atas rata-rata. Wales juga bisa beroperasi di beberapa posisi. Jadi Ten Hag menilai ia bakal jadi opsi yang bagus untuk tim mereka.